Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ari dan teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Tentunya yang powerful ini. Perkenalkan, nama saya Muhsin. Di sini saya akan menjelaskan tentang global warming. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak asing nih dengan kata global warming. Bagi yang udah tahu, artinya bisa tulis di kolom komentar ya. Yang belum tahu, tenang aja. Di sini saya akan membahasnya. Nah, global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab global warming ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba pada permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi. Akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Yang kedua, ada efek umpan balik. Contoh dari efek umpan balik adalah pada penguapan air, pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer. Dan yang ketiga yaitu variasi matahari. Terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Penipisan lapisan ozon juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut, tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970. Fenomena variasi matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Dampak dari global warming adalah iklim mulai tidak stabil, seperti kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, dan berganti-ganti cepatnya. Peningkatan permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis seperti penyakit, kelainan, dan lain-lain yang diakibatkan oleh suhu dari permukaan bumi. Kasus-kasus es kutub utara dan selatan. Pada tahun 2019, gunung es tebal 210 meter berisikan sekitar 315 miliar ton es dengan luas 1.636 km persegi memisahkan diri dari Antartika untuk mempertahankan keseimbangan arus es.
Lalu pada tahun 2020, selama musim panas, Laut Pandal di bagian timur dari area es terakhir di kutub utara ini telah kehilangan 50% es lapisan atasnya. Hal ini membawa cakupan es di wilayah itu berada di titik rendah sejak pencatatan dimulai. Sebuah analisis baru menyebutkan bahwa skala pencairan itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejak tahun 1948. Nah, kalian bisa lihat nih, es kutub utara terus mencair. Ada gambarnya 50% kehilangan es di lapisan atasnya, yaitu lapisan atas permukaan laut ya, kawan-kawan. Nah, pada tahun 2040, sayangnya, para ilmuwan meramalkan bahwa tahun 2040 pemanasan global dapat membuat kutub utara tanpa es. Demikian hasil studi oleh satu tim ilmuwan Amerika dan Kanada. Jika global warming ini terus-menerus memburuk, maka akan ada saat di mana beruang kutub dan hewan-hewan yang bergantung pada es tidak memiliki habitat aslinya. Maka dari itu, kita harus mencegahnya dengan cara melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat penggunaan energi, meminimalisasi penggunaan plastik, gunakan produk ramah lingkungan, jalankan pola hidup sehat dan hemat. Dan yang terakhir ada reduce, reuse, recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Selain itu, reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali alih-alih sekali pakai. Sedangkan reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Lalu recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas, plastik, karton, kaleng kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.